Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Bu Yusnia Budiarti. Kita akan membahas tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di pertemuan 14 kita akan membahas tentang implementasi dan pemeliharaan sistem. Ya. Karena kemarin di pertemuan 13 kita sudah membahas tentang pengujian perangkat lunak ya. Jadi setelah perangkat lunak itu dirancang, dibangun, dan dikembangkan, lalu dilakukan pengujian. Nah, saatnya perangkat lunak tersebut akan dilakukan implementasi serta pemeliharaannya. Ya. Nah, implementasi perangkat lunak ini adalah tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak, di mana dikembangkan sistem yang dapat dieksekusi. Jadi sistemnya sudah siap untuk digunakan. Gimana ya? Jadi biasanya setelah kita implementasi, maka proses mewujudkan desain, ya. Jadi desain yang sudah kita rancang sudah siap sebagai dalam sebuah program. Ya. Jadi sudah berbentuk program yang siap diterapkan ya di dalam perusahaan ataupun organisasi. Ya. Nah, aspek implementasi yang sangat penting untuk RPL yang pertama adalah reuse ya. Nah, reuse ini berarti sebagian besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang sudah ada. Jadi misalkan sistem yang sudah ada, nah kita gunakan kembali ya, kita gunakan kembali beberapa atau seluruh komponennya dengan misalkan ada perbaikan-perbaikan ya. Lalu berikutnya adalah yang kedua, configuration management. Jadi selama proses pengembangan banyak versi berbeda dari setiap komponen perangkat lunak. Nah, pengelolaan konfigurasinya, konfigurasi pengembangan perangkat lunaknya dia dikelola ya. Jadi pengelolaan untuk konfigurasi. Nah, berikutnya aspek implementasi yang ketiga yaitu host target development. Jadi pada saat kita melakukan implementasi ya, produk perangkat lunak biasanya tidak dijalankan pada komputer yang sama ya dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Jadi misalkan di sini ada satu sistem atau satu komputer host atau sistem sebagai server atau host dan dijalankan pada komputer yang terpisah ya, dijalankan pada komputer yang terpisah, yaitu kita sebutnya sistem target. Biasanya kalau yang seperti ini dia menggunakan database ya sebagai pengembangan sistemnya ya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu reuse. Nah, di mana reuse ini adalah penggunaan ulang ya perangkat lunak dimungkinkan pada sejumlah level yang berbeda. Nah, levelnya apa saja? Yang pertama adalah tingkat abstrak ya. Pada tingkat ini tidak menggunakan reuse software secara langsung, tetapi menggunakan pengetahuan abstraksi dalam desain perangkat lunaknya, misalkan menggunakan pola desain yang sama maupun pola arsitektur yang sama. Nah, jadi bisa misalkan pola desainnya dibuat sama, arsitekturnya dibuat sama, tetapi sistemnya yang berbeda gitu ya. Jadi pola desain dan pola arsitekturnya nih yang kita gunakan kembali di tingkat abstrak. Lalu berikutnya adalah tingkat objek. Jadi pada tingkat ini langsung menggunakan reuse objek dari library daripada menulis kode sendiri. Jadi gunakan yang sudah ada nih. Jadi program yang sudah ada kita gunakan dan kita implementasikan secara langsung. Lalu berikutnya tingkat komponen. Nah, komponen adalah kumpulan objek atau kelas objek yang beroperasi bersama untuk menyediakan fungsi dan layanan terkait. Nah, di mana untuk tingkat komponen ini harus disesuaikan, di mana kita bisa memperluas komponen dengan menambahkan beberapa kode sendiri. Jadi program yang sudah ada kita kembangkan, ya, lalu kita tambahkan beberapa codingan sendiri supaya bisa bisa digunakan atau bisa diimplementasikan secara langsung. Nah, berikutnya adalah tingkat sistem. Nah, pada tingkat ini menggunakan kembali seluruh sistem aplikasi, biasanya melibatkan beberapa jenis konfigurasi sistem. Ya. Kita gunakan seluruhnya, mau ditambahkan dan modifikasi kodenya, dan menggunakan antarmuka konfigurasi sistem sendiri. Jadi, semuanya kita gunakan. Lalu kita tambahkan dan kita modifikasi kode-kodenya serta antarmukanya. Ya. Ini kalau untuk reuse. Nah, keuntungannya untuk menggunakan reuse software adalah pertama dapat mengembangkan sistem baru dengan lebih cepat karena menggunakan yang sudah ada, baik sebagian maupun seluruhnya ya. Nah, yang kedua adalah resiko pengembangannya lebih sedikit dan juga biayanya lebih rendah ya, karena memang sistemnya kalau sudah kita reuse berarti sistem tersebut sebenarnya awalnya sudah diimplementasikan. Cuman ada beberapa misalkan beberapa yang tidak mendukung
ya mendukung sistem di suatu perusahaan misalkan, sehingga perlu pengembangan ya seperti ini. Nah, kenapa biayanya rendah? Ya karena memang sistemnya sudah ada, jadi kita hanya pengembangan saja, tidak mengimplementasikan sistem ulang secara keseluruhan. Nah, itu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal ya. Lalu karena reuse software yang digunakan telah diuji dalam aplikasi lain sehingga lebih dapat diandalkan ya daripada perangkat lunak yang memang baru uji coba. Jadi ini karena sudah ada ya, sudah bisa diandalkan. Nah, biaya terkait sistem reuse ya, implementasi dengan sistem reuse, yang pertama biaya waktu yang dihabiskan untuk mencari perangkat lunak yang akan digunakan. Jadi misalkan perangkat lunak itu sudah lama tidak digunakan. Nah, kita akan mengembangkan, tapi kita cari dulu nih perangkat lunak yang lama ya. Kedua, yaitu biaya membeli perangkat lunak yang dapat digunakan kembali jika misalkan memang belum ada di perusahaan tersebut, tapi perangkat lunaknya sudah pernah di perusahaan lain. Nah, pada saat kita akan menggunakan sistem yang sama, maka kita akan membeli perangkat lunak tersebut. Lalu biaya untuk adaptasi dan mengkonfigurasi komponen. Lalu yang keempat, biaya untuk integrasi elemen reuse software yang dapat digunakan satu sama lain. Ya. Nah, yang kedua adalah manajemen konfigurasi atau configuration management. Nah, di mana manajemen konfigurasi yaitu proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk ya, secara fungsional ataupun secara atribut fisik ya, dengan persyaratan desain dan informasi operasional sepanjang cycle sistemnya atau sepanjang hidup dari sistem tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendukung proses integrasi sistem. Sehingga semua pengembang dapat mengakses kode dan dokumen dengan cara yang terkontrol. Jadi di sini jelas ya tujuan dari manajemen konfigurasi yaitu mempertahankan konsistensi dari produk itu sendiri ya. Nah, aktivitas dasar dalam manajemen konfigurasi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah version management, yaitu dukungan diberikan untuk melacak berbagai versi komponen perangkat lunak, ya, mencakup fasilitas untuk mengkoordinasi pengembangan oleh beberapa programmer. Jadi kalau misalkan, perangkat lunaknya akan dikembangkan, ya, misalkan kita buat versi 2 gitu ya, maka di sini berarti kita akan membutuhkan koordinasi beberapa programmer untuk pengembangan perangkat lunak versi perangkat lunaknya ya. Yang kedua adalah integrasi sistem. Nah, di integrasi sistem yaitu dukungan disediakan untuk membantu pengembangan menentukan versi komponen yang digunakan untuk membuat setiap versi sistem. Jadi kalau misalkan sistemnya versi 1 bisa berjalan di Android A misalkan versi 1 gitu ya. Lalu berikutnya untuk ketika ada perubahan versi, maka versi tersebut juga harus ada integrasi sistemnya kembali supaya versi ini bisa jalan di misalkan di OS versi apa ya. Jadi ada integrasi sistem. Jadi harus disediakan juga integrasi sistemnya untuk mendukung versi dari manajemen dari perangkat lunaknya. Lalu yang ketiga adalah pelacakan dari masalah ya. Jadi dukungan diberikan untuk memungkinkan user melaporkan bug dan masalah lain. Jadi pada saat kita sudah melakukan implementasi sistem gitu ya, maka user ketika ada bug dia memiliki akses atau memiliki dalam sistem dia diberikan hak sistem untuk user melaporkan bug-nya atau masalahnya tersebut ya. Sehingga apa fungsinya, yaitu untuk memperbaiki sistem ke depannya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau sistem atau perangkat lunak yang memiliki fasilitas untuk melaporkan masalah itu biasanya yang memang disediakan secara online. Jadi bukan sistem intranet atau versi internal perusahaan. Nah, biasanya kalau itu kita kan langsung ya. Nah, kalau misalkan dia yang berbasis online gitu ya, nah atau basis mobile gitu ya. Nah, itu ketika ada bug, user diberikan fasilitas untuk dapat melaporkan masalahnya gitu ya. Jadi di sini tugasnya untuk apa ya tadi? Sistem tersebut digunakan di seluruh dunia, siapapun bisa menggunakan, maka kemungkinan besar
user dapat menemukan bug yang sama. Jadi berarti si pengembang harus memperbaiki sesuai dengan masalah yang dilaporkan oleh sistem, oleh user, sorry. Nah, itu ya. Nah, berikutnya adalah host target development. Nah, host target development ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan pada satu komputer host tetapi berjalan pada mesin yang terpisah ya atau target. Nah, biasanya di sini tadi ya didukung oleh DBMS yaitu Database Management System. Biasanya sistem operasinya dia harus berbasis basis data ya, harus memiliki basis data, lalu memiliki platform untuk pengembangan dan lingkungan pengembangan yang interaktif. Nah, ini untuk yang host target development. Nah, platform pengembangan perangkat lunak harus menyediakan berbagai alat untuk mendukung proses perangkat lunaknya pada implementasi yang berbasis host target development. Yang pertama yaitu harus memiliki sebuah kompilator integrasi, dan sistem pengeditan yang dirancang secara sintaks yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan mengkompilasi kode. Jadi ini biasanya kalau sekarang contohnya seperti GitHub ya teman-teman. Jadi kita bisa mengkode, ya, membuat, mengedit, mengkompilasi kode secara langsung, secara online gitu ya, dengan satu host target, satu host server, tapi bisa memiliki banyak host target ya. Lalu sistem debug bahasa, jadi biasanya programmer A ada di negara apa, programmer B ada di negara apa. Nah, mereka bisa menggunakan debug bahasa ya. Jadi memiliki translator sendiri untuk kodenya. Lalu yang ketiga, alat pengeditan grafis ya, seperti untuk mengedit UML. Jadi bisa dalam waktu bersamaan ya, bisa langsung melakukan pengeditan UML secara online gitu ya. Lalu alat pengujian seperti unit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru program. Jadi alat pengujiannya langsung secara online misalkan. Lalu alat dukungan proyek yang membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Jadi kodenya bisa digunakan untuk banyak proyek pengembangan karena memang bisa dibuat dan diedit secara online. Nah, pertimbangan dalam membuat keputusan untuk implementasi dengan host target development yang pertama yaitu perangkat kerasnya ya, persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu komponen, lalu ketersediaan persyaratan dari sistem, ya. Ketiga, komunikasi komponen jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi ya antar komponen. Jadi pada saat kita melakukan misalkan programming bersama untuk suatu program gitu ya, maka ya ini ada yang namanya tingkat lalu lintas komunikasi antar komponennya, gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan atau bagaimana kita maintenance dari perangkat lunak. Nah, pemeliharaan perangkat lunak adalah suatu aktivitas yang sangat luas yang sering digambarkan mencakup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem setelah perangkat lunak beroperasi. Jadi pada saat perangkat lunaknya sudah dilakukan implementasi dan sudah beroperasi gitu ya, maka aktivitas selanjutnya adalah kita melakukan maintenance atau pemeliharaan. Nah, apa saja sih aktivitas saat kita maintenance suatu program ya? Yang pertama yaitu penambahan atau perbaikan program ya, misalkan penambahan fungsi baru ataupun perbaikan dari user interface-nya atau tampilannya. Yang kedua adalah perbaikan terhadap kesalahan yang timbul. Jadi pada saat sudah diimplementasi, beroperasi ternyata ada kesalahan gitu ya atau bug, maka harus diperbaiki kesalahannya. Lalu penghapusan kemampuan kualitas ya, lalu peningkatan pencapaian dan memperluas daya guna untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin bertambah gitu. Jadi pada saat sudah diimplementasikan, sudah dioperasi, ternyata user misalkan awalnya cuma sampai penjualan gitu ya, lalu berikutnya dikembangkan kembali, misalkan menggunakan, oh ternyata penjualan ada cacat, maka dibuatlah sistem retur. Nah seperti itu. Nah ini sistem yang kita buat harus kita perluas sehingga memenuhi kebutuhan dari si user. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah menyesuaikan perangkat lunak untuk memenuhi lingkungan yang berubah. Jadi ketika lingkungan sistemnya berubah, maka perangkat lunaknya harus bisa diubah, ya, sesuai dengan lingkungan kerjanya.
Nah, apa saja kategori dalam pemeliharaan perangkat lunak? Yang pertama adalah korektif ya, atau perbaikan program akibat adanya kesalahan. Yang berikutnya adaptif, yaitu penyesuaian dengan lingkungan yang baru, seperti penerapan pada platform di lingkungan baru, format maupun format tampilan printer dan lain-lain. Jadi kalau misalkan awalnya berbasis web, ternyata perusahaan ingin mengembangkan yang berbasis mobile, maka otomatis sistem harus dipelihara dengan apa? Dengan membuatkan penyesuaian bahwa sistemnya bisa diakses secara mobile. Nah, seperti itu. Lalu efek yaitu terjadi pada saat pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang dibangun. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan, bagaimana? Apakah sistem tadi harus bisa dirubah juga sesuai dengan permintaan dari stakeholder. Lalu preventif ya, berhubungan dengan prediksi yang akan datang. Jadi misalkan penggunaan antivirus untuk keamanan data, backup data, dan program. Jadi biasanya kalau kita membangun perangkat lunak, kita membangun bagaimana cara merestore kalau misalkan ada error sistem gitu ya. Atau bagaimana sistem pada saat dilakukan transaksi misalkan sistem langsung melakukan backup data seperti itu. Jadi nanti ketika ada sistemnya error, maka data yang di-backup bisa langsung di-restore. Nah, seperti itu. Nah, ini kategori dalam pemeliharaan sistem dalam bentuk preventif ya. Nah, ini contoh-contoh tugas pemeliharaan ya. Misalkan diagnose fix error dan lain-lain. Nah, ya. Gitu. Nah, pemeliharaan korektif ya atau corrective maintenance. Jadi ini dia pemeliharaan dengan sistem perbaikan ya. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian, kemudian diimigrasikan ke operasional sistem. Nah, ketika sistem beroperasi kembali, maintenance menentukan penyebabnya ya. Kira-kira apa? Kita analisa dulu masalahnya dan bagaimana mendesain solusi secara permanen. Jadi ketika sudah dilakukan implementasi, dilakukan pemeliharaan, ternyata perlu perbaikan nih sistemnya gitu ya. Jadi dianalisa kira-kira masalahnya apa, lalu perbaikan sistemnya dibuat seperti apa sehingga nanti ketika sistemnya diterapkan ya tidak ada lagi kesalahan. Jadi solusinya sudah permanen seperti itu. Nah, untuk pemeliharaan adaptif ya, menambahkan peningkatan pada operasional sistem dan membuat sistem lebih mudah digunakan berupa peningkatan fitur baru atau perubahan, misal layanan baru, teknologi manufaktur yang baru, atau dukungan untuk operasional berbasis web baru maupun mobile dan lain-lain. Ya. Nah, kalau pemeliharaan secara preventif ya, nah, melibatkan perubahan operasional sistem agar lebih efisien, dapat diandalkan, dan dapat dipelihara. Jadi, di mana biasanya pemeliharaan perfect dapat meningkatkan keandalan dari sistem. Misalnya, masalah input data dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Jadi, misalkan pada saat sistem diterapkan, misalkan input harga barang misalkan. Nah, ternyata si programmer tidak memberikan bahwa harga hanya bisa diinput angka gitu ya. Nah, ternyata sistem menginput misalkan menggunakan huruf karena buru-buru misalkan. Nah, maka sistem dapat berhenti secara tidak normal gitu ya. Seharusnya diberikan message ataupun memang tidak bisa diinput secara huruf itu ya. Jadi semakin banyak program berubah, semakin besar ketidakefisienan dan sulit untuk dipertahankan. Jadi pada saat dilakukan pemeliharaan, maka kita harus memperhatikan hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang memang bisa berefek fatal kepada program. Nah, untuk pemeliharaan preventif ya, untuk menghindari masalah, pemeliharaan preventif membutuhkan area analisis di mana masalah yang mungkin terjadi. Jadi seperti tadi ya, bagaimana menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna, downtime yang menurun dan pengurangan biaya. Misalkan tadi kita sistemnya belum diberikan fasilitas untuk backup data maupun restore data. Nah, bagaimana kita harus berpikir ke depannya, apakah sistem kita memang benar-benar bisa terbebas dari error gitu ya. Kenapa? Karena kalau sistem kita tiba-tiba error, transaksi sebelumnya jika kita
tidak lakukan backup data gitu ya, maka transaksinya akan hilang datanya, yang itu sangat penting gitu ya. Nah, makanya sistem kita sebagai pengembang sistem bagaimana kita melihat ke masa depan bahwa untuk kita bisa menangani error sebelum jadi masalah yang lebih fatal gitu ya. Misalkan tadi, transaksinya harus ketika program dijalankan, transaksi dijalankan, maka sistem harus bisa membackup data secara otomatis gitu ya. Setelah sistem lakukan backup data secara otomatis, jadi ketika program error atau sistemnya error, sistem akan secara otomatis dapat melakukan restore data yang sudah di-backup sehingga tidak ada lagi masalah yang akan ditimbulkan di kemudian hari ya. Oke. Berikutnya adalah pemeliharaan secara manajemen. Nah, di mana pemeliharaan siapa saja sih pada saat kita melakukan maintenance, siapa saja timnya. Yang pertama sistem administrator. Ini sistem administrator bertanggung jawab untuk pemeliharaan secara rutin dan berwenang mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari keadaan darurat seperti kerusakan server, pemadaman jaringan, insiden keamanan, kegagalan perangkat lunak, dan lain-lain. Lalu sistem analis, yaitu bertugas menyelidiki dan menemukan sumber masalah ya dengan menggunakan keterampilan analis dan sintetis. Di mana analis biasanya memeriksa keseluruhan unsur-unsur individu, dengan sintetis mempelajari bagian-bagian untuk memahami keseluruhan dari sistem. Nah, jadi sistemnya bagaimana sistem analis harus menemukan masalah yang terjadi di sistem. Ya. Berikutnya programmer yaitu bekerja pada pengembangan dan pemeliharaan sistem baru, di mana programmer ini harus berkonsentrasi pada perangkat lunak dan utilitas dari sistem, seperti basis datanya, bagaimana backup basis data, bagaimana fokus pada dukungan sistem basis data dalam skala besar. Ini tugas si programmer. Ya. Lalu bagaimana untuk permintaan pemeliharaan? Nah, di permintaan pemeliharaan di sini sebagian besar permintaan pada pemeliharaan korektif dan adaptif. Jadi perbaikan dan juga penyesuaian ya ketika sistem tidak berfungsi dengan baik. Nah, biasanya di determinasi awal pengguna mengajukan permintaan pemeliharaan ya, administrator lalu membuat penentuan awal ya jika permintaan memerlukan perhatian segera, lalu administrator akan mengambil tindakan sekaligus. Nah, yang kedua yaitu komite peninjau sistem. Jadi alurnya awal dari mulai determinasi awal yaitu pengguna mengajukan permintaan, lalu ke komite peninjau sistem yaitu ketika suatu permintaan melebihi tingkat biaya yang telah ditentukan atau melibatkan perubahan konfigurasi utama, maka komite peninjau sistem akan menetapkan prioritas ya, atau menolaknya. Ya, jadi apakah akan dikerjakan secara langsung ya, dengan biaya yang dibebankan misalkan ke perusahaan atau lain-lain, ataupun langsung ditolak, lebih baik kita bikin sistem baru. Nah, bisa jadi. Lalu berikutnya adalah penyelesaian tugas, yaitu administrator bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pengalihan tugas di antara staf IT ataupun membatasi tugas pemeliharaan kepada individu ataupun tim tertentu agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Misalkan setelah administrator datang diketahui masalahnya, dilimpahkan ke misalkan staf di kantor, misalkan staf IT-nya, nanti kalau misalkan terjadi lagi maka penanggulangan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan penyelesaian tugas. Nah, ada juga user notification, yaitu pengguna yang memulai permintaan pemeliharaan mengharapkan tanggapan yang cepat ya, terutama jika situasi tersebut secara langsung mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi langsung jika ada masalah langsung dilakukan telepon, misalkan langsung dilakukan perbaikan secara jarak jauh gitu. Nah, cukup untuk pertemuan kita tentang implementasi dan pemeliharaan sistem ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.